Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada petang hari ini. Untuk kembali kami boleh datang beribadah dengan cuaca yang cerah, dengan badan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan belajar mengenai firman-Mu dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 7. Kiranya Tuhan, Kau mau berbicara dalam kehidupan kami masing-masing, hingga kami boleh belajar dari sejarah masa lalu untuk kami menjalani kehidupan masa kini Tuhan, sesuai dengan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapak atas semua berkat anugerah-Mu ini. Kami serahkan semua persiapan yang penuh kelemahan dan kekurangan ini dalam tangan Engkau. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri yang berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga kami memperoleh satu pengetahuan, satu pemahaman yang benar tentang rencana-Mu akan dunia ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beralaskan doa kami. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membahas dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu judulnya Israel Terang Bangsa-Bangsa. Ya. Jadi nats ini kita akan menelusuri ya, bagaimana Allah itu adalah Allah yang berdaulat ya, sejak sebelum ada sejarah dan sudah merencanakan untuk mengutus hambanya yang istimewa. Tujuan mengutus hamba yang istimewa ini, yang pertama adalah untuk memulihkan umat Israel yang saat itu terpuruk, dan yang kedua untuk menghadirkan keselamatan ya, bagi seluruh dunia. Ini merupakan satu narasi yang sangat kuat mengenai rencana Allah. Ada dua rencana yang saling terkait. Ya, kalau zaman dulu melalui hambanya yang diutus sejak semula, itu Allah memulihkan hidup umatnya dan menghadirkan terang keselamatan bagi dunia. Nah, zaman now, Ia memanggil kita untuk hidup dalam terang itu, serta menjadi pembawa terangnya di tengah dunia yang gelap. Mari kita akan membuka hati kita mohon pimpinan Roh Kudus, agar kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk pembacaan ini, saya mengundang kita berdiri. Bersama-sama kita akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Israel terang bangsa-bangsa. Dengarlah aku, hai negeri-negeri yang jauh. Perhatikanlah kata-kataku. Tuhan memanggil aku sebelum aku dilahirkan. Ia memilih aku sejak dari kandungan. Ia membuat kata-kataku setajam pedang. Dengan tangannya sendiri ia melindungi aku. Ia menjadikan aku seperti anak panah yang terasah dan menyimpannya dalam tabung supaya siap dipakai. Kata-katanya kepadaku, engkaulah hambaku, aku akan diagungkan karena engkau. Tetapi aku berkata, jeripayahku percuma, kuhabiskan tenagaku dengan sia-sia. Namun, aku yakin Tuhan membela hakku. Allah membalas aku menurut perbuatanku. Sebelum lahir, aku dipanggil Tuhan menjadi hambanya untuk mengumpulkan umat Israel, supaya mereka kembali kepadanya. Tuhan menjadikan aku terhormat. Allah adalah kekuatanku. Ayat yang ke-6, Tuhan berkata kepadaku, tugas yang lebih besar menanti engkau, hai hambaku. Kau tidak hanya akan memulangkan sisa keturunan Yakub dan memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tetapi Kujadikan pula terang bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia diselamatkan. Allah Kudus penyelamat Israel berkata kepada orang yang sangat dihina dan yang dibenci oleh bangsa-bangsa, serta menjadi hamba para penguasa.
Raja-raja akan melihat perbuatanku. Mereka akan bangkit menghormati aku. Para penguasa akan melihatnya juga, lalu sujud menyembah. Itu terjadi karena Tuhan telah memilih hamba-Nya. Allah Kudus Israel setia kepada janjinya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita tahu bahwa pasal 49 ini termasuk dalam Deutero Yesaya, ya. Dari pasal 40 sampai ke 50 ini adalah Deutero Yesaya yang kita ketahui, ya. Dan 49 termasuk di situ, ya. Sering ini disampaikan, ya, 40-55 disampaikan kepada bangsa Israel yang saat itu dalam krisis identitas, ya, di pembuangan di Babel, dia mengalami satu krisis identitas yang terparah. Ya, mereka merasa, apakah kami ini masih disebut umat pilihan? Kalau disebut sebagai umat pilihan, kenapa kok dibuang di Babel? Apakah Allah sudah meninggalkan kami? Itu yang mereka rasakan. Nah, di tengah depresi dan penderitaan inilah Tuhan melalui nabinya memberikan 3 penekanan teologis yang kuat, ya. Yang pertama, Tuhan adalah penebus dan raja yang akan bertindak membebaskan Israel. Ya. Dan pemulihan Israel itu datangnya melalui seorang yang istimewa, ya, yang disebut sebagai hamba Tuhan. Dan keselamatan itu bersifat universal, ya, kalau kita baca dari pada ayat yang ke-6, ya, jelas sekali bahwa keselamatan itu bisa universal, melampaui Israel dan ditujukan kepada seluruh bangsa-bangsa. Jadi kalau kita melihat bahwa Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 adalah merupakan nyanyian hamba yang kedua, ya. Nyanyian ini membawa sebuah gambaran yang progresif, ya. Jadi kalau kita melihat di pasal 42, jadi dari ayat 40 sampai 55 itu ada 4 nyanyian. Dan pasal 42 ini nyanyian yang pertama yaitu hamba yang membawa keadilan. Ya. Yang kita akan bahas ini, nyanyian yang kedua, ini sebagai terang bangsa-bangsa, ya. Hamba sebagai terang bangsa-bangsa, itu terjemahan baru. Nanti pasal 50 itu adalah hamba yang patuh dan siap menderita. Pasal 53 nyanyian yang keempat itu hamba yang akhirnya mati dan dipermuliakan. Kita lihat ada satu progres, ya. Mulai membawa keadilan sebagai terang, siap menderita sampai akhirnya mati dan akhirnya dipermuliakan. Nah, pertanyaannya siapakah hamba ini? Ya, kalau secara literal kita lihat di ayat 3 itu disebutkan sebagai Israel. Nah, kalau memang hamba itu Israel dan itu merupakan satu bangsa, rasanya kok tidak masuk akal, ya. Karena mereka saat itu dalam pembuangan, ya. Maka itu beberapa penafsir mengatakan ini adalah seorang hamba, ya, bukan satu bangsa, tapi seorang hamba yang dikatakan ideal, yang bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, kalau bangsa Israel sebagai umat yang dipanggil itu gagal, tapi nanti hamba ini akan menjadi seorang hamba yang ideal, yang mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang akhirnya kita nanti tahu dalam perjanjian baru, itu semuanya digenapi dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita melihat dari pasal 49 ini, ayat 1 sampai 7 ini kita melihat bisa membagi dalam 5 bagian. Yang ada satu hal yang bisa kita bahas di situ. Yang pertama adalah panggilan kekal dan kedaulatan Allah itu di ayat 1. Kemudian identitas dan perlengkapan hamba itu di ayat 2 dan 3. Yang ketiga itu pergumulan dan keyakinan hamba di ayat 4. Dan misi hamba itu diperluas. Ini merupakan klimaks atau tekanan dalam
ayat 1 sampai 7 ini bahwa keselamatan itu untuk seluruh dunia, global, untuk seluruh dunia. Dan ayat yang ketujuh itu merupakan satu cara atau satu prinsip di Alkitab bahwa ada kemuliaan setelah kehinaan. Itu di ayat yang ke-7. Kita akan membahas dari ayat yang pertama, panggilan kekal dan kedaulatan Allah. Dalam Yesaya 1, 49 ayat pertama dalam TB2 dikatakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ia menyebut namaku sejak dari rahim ibuku. Ya. Jadi perkataan dari hamba ini yang pertama ya, itu ditujukan kepada seluruh dunia. Ya. Dikatakan kepada pulau-pulau, bangsa-bangsa yang jauh. Jadi sejak awal sudah dikatakan ini satu hal yang global, yang tidak hanya ditujukan pada Israel. Namun inti ayat 1 ini sebetulnya terdapat pada bagian 1b. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ia menyebut namaku sejak dari rahim ibuku. Ya, dikatakan. Ini merupakan satu pernyataan kedaulatan ilahi. Bahwa Allah itu memiliki satu kedaulatan. Karya keselamatan itu akan dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Dan ini bukan merupakan reaksi spontan ketika melihat, oh manusia ini jatuh dalam dosa, bukan. Tapi memang direncanakan sejak semula, sebelum sejarah manusia dimulai. Dan hamba ini bukan dipilih secara acak, tapi memang dipilih secara mutlak dalam kedaulatan Tuhan. Dan dirancang untuk satu tugas tertentu dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat 1 ini, ya, kita bisa mempelajari satu hal bahwa bagi bangsa Israel yang merasa ditinggalkan, ini merupakan satu penghiburan. Bahwa misi pemulihan dia atau bangsa Israel ini ada genggaman tangan Allah. Ya. Karena secara politik mereka lemah. Mereka sebagai orang-orang yang dibuang. Jadi ada harapan bahwa mereka masih memiliki Allah. Nah bagi kita yang hidup pada saat ini, saat kita menghadapi keterpurukan ekonomi, ya, kesulitan mencari kerjaan, menderita sakit yang tidak kunjung sembuh dengan biaya pengobatan yang mahal, menghadapi sistem perekonomian yang penuh dengan korupsi, kita merasa tidak mampu menghadapi semuanya itu, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, ini merupakan identitas dan perlengkapan hamba. Dalam Yesaya pasal 49, 2 dan 3, dalam terjemahan baru dikatakan, terjemahan baru kedua dikatakan, ia membuat mulutku sebagai pedang tajam dan mengamankan aku dalam naungan tangannya. Ia menjadikan aku anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman padaku, engkau hambaku, hai Israel, dan melaluimu aku akan menyatakan keagunganku. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa hamba yang diutus ini memiliki satu perlengkapan. Dikatakan ia membuat mulutku sebagai pedang dan tajam dan mengamankan aku dalam naungan tangannya. Ia menjadikan aku anak panah. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa hamba ini juga diperlengkapi. Ya. Dia tidak hanya diutus tanpa perlengkapan, ya, tapi dia diperlengkapi bukan sebagai seorang yang dengan kekuatan militer yang kuat, ya, atau dengan panah politik yang tajam, ya,
Tapi dikatakan hamba ini diperlengkapi senjatanya apa tadi? Dikatakan mulutnya dijadikan pedang yang tajam, anak panah yang runcing. Ini melambangkan firman Allah bahwa perubahan yang akan terjadi itu bukan dengan kekuatan militer atau satu kekuatan politik, tapi melalui pewartaan firman. Itulah yang menjadi rencana Tuhan. Jadi bukan paksaan atau kekerasan. Jadi misi Allah ini bergerak melalui logos atau firman. Kalau kita melihat di perjanjian baru, kita bisa lihat di Ibrani 4 ayat 12, ya, Efesus 6 ayat 17, ya, mengingat waktu nanti bisa dibaca di rumah, ya, bagaimana firman itu adalah sebagai pedang, ya, yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Dan identitas yang kedua dari hamba ini, ia adalah sebagai Israel. Saya katakan tadi ya bahwa ini merupakan satu pribadi, bukan sesuatu bangsa. Ya, Allah menyebut engkau hambaku Israel. Ini kuncinya. Hamba itu adalah Israel yang ideal. Seseorang, bukan satu bangsa yang berhasil. Ya. Jadi ia adalah perwakilan yang melakukan apa yang seluruh bangsa Israel sudah gagal dilakukan. Seorang hamba ini. Dan dia menjadi saksi dan terang bagi bangsa-bangsa. Keselamatan yang datang ya, melalui ketaatan dari satu pribadi ini yang mewakili banyak orang. Ya. Kita tahu ini menuju kepada nubuatan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita melihat Yesaya 49 ini penuh dengan nubuatan mengenai hamba yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada bagian yang ketiga, ini kita melihat ada satu pergumulan ya dan keyakinan dari hamba tersebut. Ya, ayat yang keempat. Dikatakan di sini, namun aku berkata, aku telah bersusah payah dengan percuma dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tetapi hakku ada pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi sangat menarik ya di tengah-tengah pernyataan ilahi tentang kekuatan dan identitasnya, ya sang hamba ini tiba-tiba menyuarakan satu kejujuran, keluhan yang amat jujur. Dia merasa apa yang sudah diperbuat dengan susah payah itu percuma. Dia menghabiskan kekuatannya, seluruh tenaganya untuk melakukan firman Tuhan, rasanya itu sia-sia. Tapi ada satu pengharapan di akhirnya. Ya. Hakku ada pada Tuhan, upahku ada pada Allahku. Ini merupakan satu pergumulan yang manusiawi, di mana kita bisa melihat sebagai manusia kita bisa merasa letih, ya. Merasa ditolak. Dan kadang-kadang kita merasa apa yang kita berbuat selama ini kok sia-sia, tidak ada hasilnya. Padahal kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan apa sumber daya yang ada pada kita fullkan untuk pekerjaan itu, tapi kok rasanya itu percuma, sia-sia. Doa dan penderitaan yang kita alami seakan-akan tidak membawa hasil apa-apa. Ya. Di sini kita bisa melihat ya, pergumulan ini sangat nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dia datang sebagai manusia, ya, meninggalkan Allah, keilahiannya menjadi seorang manusia di dunia. Tapi hasilnya apa? Ditolak. Guru-guru agama, orang Farisi yang mengerti seharusnya mengerti akan kehadiran Mesias, justru yang paling getol melawan dia. Difitnah, dilawan, ditolak. Seakan-akan pengorbanan Kristus
dari Allah menjadi inkarnasi menjadi manusia, itu seakan-akan menjadi sia-sia. Namun kita lihat tadi keluhan tadi diimbangi oleh apa? Keyakinan ilahi ini. Ya. Hamba itu tadi dikatakan tidak mencari pengakuan atau penghargaan dari manusia. Dia tidak mencari pujian dari manusia. Dia berkata, hakku terjamin pada Allahku. Dia tahu bahwa penilaian manusia itu tidak berarti apa-apa. Tapi dia tahu yang penting Allah mengakui apa yang sudah dia lakukan. Allah mengerti apakah hambaku ini berkenan kepada dia. Jadi penderitaan itu hanya bagian dari misi, bukan tanda kegagalan. Jadi kalau saat ini kita mungkin merasa dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita kerjakan selama ini, ya seakan-akan itu sia-sia, seakan-akan tidak ada yang menghargai. Jangan mengharap pujian manusia. Lebih baik, lebih sempurna, lebih bersukacita kalau Allah itu yang memuji. Hai hambaku yang baik dan setia. Itu jauh melebihi pujian jutaan orang. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, jangan mengharapkan pujian manusia, lakukan yang terbaik. Penilaian itu ada pada Tuhan. Ya. Yang keempat, syukur bahwa keluhan itu tidak menghentikan rencana Allah. Ayat 5 sampai dengan 6 ini membawa kita pada satu klimaks dari nyanyian ini, ya, di mana misi hamba Tuhan ini diperluas secara dramatis. Ya. Dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan, sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan, ya, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Sungguh, aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Ya, ini yang ayat 6, sangat luar biasa. Katakan, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Jadi hamba Tuhan ini dikatakan memiliki dua misi khusus. Ya. Yang pertama, misi lokal atau domestik, dikatakan bahwa akan memulihkan, mengumpulkan kembali umat Israel yang terhilang kepada Allah. Ya. Dan dia menegaskan bahwa Allah itu tetap setia kepada umatnya, walaupun umat ini gagal untuk taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, ini merupakan satu misi universal, menjadi terang dan karya keselamatan itu sampai ke ujung bumi tadi dikatakan. Jadi kita melihat di sini bahwa misi dari hamba ini diperluas menjadi, yang semula untuk Israel diperluas menjadi untuk seluruh dunia. Ya, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk mengumpulkan suku-suku Yakub, dikatakan. Maka dikatakan di sini Allah menyatakan bahwa pemulihan untuk Israel saja itu tidak cukup. Misi hamba harus melampaui Israel. Ia harus menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di dunia, menggenapi janji yang sudah diberikan kepada Abraham berabad-abad yang lalu. Ya, di Kejadian 12 kalau kita mau membaca di situ. Dan tujuan akhirnya supaya keselamatan ini sampai ke ujung bumi. Itu ayat 6 yang terakhir. Ya. Supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi.
Inilah satu visi misi universal, ya. Allah yang paling eksplisit, yang paling dinyatakan dalam perjanjian lama, ya. Dan ini merupakan satu landasan teologis yang kuat, itu mengapa Tuhan Yesus diutus ke dunia, ya. Ini penggenapan utamanya, tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh dunia, ya. Yang akhirnya diteruskan oleh para rasul-rasul, para murid-muridnya. Ya, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13:47 di situ, ya, bisa dicatat Kisah Para Rasul 13:47, ini mengutip dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6, supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ya. Ini diterapkan dalam kehidupan mereka pribadi dan gereja mula-mula, bahwa mereka itu harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Maka itu kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, mereka diutus mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke seluruh dunia, itu merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6 ini. Ya. Jadi bagaimana kisah yang dari hamba yang menghadapi penderitaan, keluhan, dan menghadapi mandat global ini akan berakhir. Ya. Ini kita lihat pada ayat penutupnya, di ayat yang ke-7 dikatakan di situ, ya. Dalam Testament Baru yang kedua, beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, penebus Israel, kepada dia yang sangat dihina orang, kepada dia yang menjadi kejijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, memilih engkau. Ketika kita baca ini ada dua hal yang sangat kontras, ya. Dari hamba yang dihinakan, hamba yang menjijikkan, dikatakan hamba penguasa-penguasa, ya, dikontraskan sebagai raja-raja dan pembesar itu akan sujud menyembah kepada hamba ini. Jadi ini merupakan satu struktur yang mengungkapkan pola keselamatan ilahi dari satu paradoks, yaitu melalui kehinaan akan ada kemuliaan, ya. Seperti di Roma 8, ya. Bagaimana konsep itu ada, ya, bahwa kehinaan masa kini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dicapai, akan kita nikmati kelak, ya. Hamba yang direndahkan inilah yang akan ditinggikan. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Tuhan itu tidak bekerja melalui kekuatan politik, tetapi melalui satu jalan penderitaan yang didasarkan pada kesetiaan Allah. Ya. Oleh karena Allah yang setia dan yang telah memilih engkau. Ya, jadi kalau kita mendapatkan bahwa diri kita sekarang ini adalah merupakan satu umat pilihan yang sudah dipilih Allah untuk diselamatkan, ya. Jangan pernah kita merasa kecil, merasa dihina, merasa jijik, seakan-akan kita ini menjadi pelayan semua orang, ya. Tapi lihat siapa yang kita layani. Kita melayani Allah yang menciptakan alam semesta, Allah di atas segala pemerintahan yang ada di dunia. Jadi kalau kita mengharapkan pelayanan dipuji-puji oleh penguasa, oleh manusia, kita akan kecewa. Karena Allah yang setia itu, kita gagal, Allah pun tetap setia. Kita jatuh, Allah siap untuk menopang dan membangunkan kita kembali. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri ini, ya, dari Yesaya 49 ini sangat cocok sekali dengan Kristus. Ya. Pada ayat 49 ayat 1, dipanggil sejak dari kandungan, kita kalau melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 31, Matius 1 ayat 20, itu Tuhan Yesus juga sudah dipilih, ya, sudah ditentukan. Kalau kita melihat pada ayat 2, firman sebagai senjata, itu kita juga tahu dalam Lukas
pasal 4 ayat 32, Markus 1 ayat 22, Wahyu 1 ayat 16, bahwa firman Tuhan itu adalah pedang. Ya. Dan pada ayat yang kelima di situ, melayani Israel terlebih dahulu, ya, Kristus melayani Israel datang pada umat pilihan terlebih dahulu, kita bisa baca dalam Matius 15 ayat yang ke-24. Ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-7 tadi mengalami penghinaan dan penderitaan, itu kita bisa baca dalam Markus 10 ayat 33 sampai 34 dan Yohanes 1 ayat yang ke-11. Ya. Next slide. Slide berikutnya, ya. Dan pada ayat yang ke-7 tadi juga akan dimuliakan raja-raja, itu kita bisa baca dalam Wahyu 21 ayat yang ke-24. Ya. Jadi ini merupakan satu gambaran dari hamba Tuhan. Ya. Jadi panggilan kekalnya dan perlengkapan oleh firman penderitaan kemuliaannya itu akhirnya genapi secara sempurna dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Karena dia ini, Kristus inilah terang yang sesungguhnya, terang yang sejati. Jadi, karena Kristus sudah menggenapi misi sebagai hamba menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ya, kita sebagai gereja Tuhan pada saat ini juga dipanggil untuk meneruskan mandat ini. Paulus dan Barnabas juga mengutip Yesaya 49:6 ini dalam Kisah Rasul 13:47, ya, yang sudah saya katakan tadi, dan menerapkan pada pelayanan mereka. Ini menunjukkan bahwa misi yang sudah Tuhan lakukan ini berlanjut terus sampai kita dan sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan zaman kini. Ya. Oleh karena itu, ada dua panggilan praktis bagi kita pada saat ini. Yang pertama, kita hidup dalam terang Kristus. Hiduplah dalam terang Kristus. Kita orang-orang sudah dipulihkan, yang tadinya berjalan dalam kegelapan, ya, seperti Yesaya 42 ayat yang ke-6, ya, membuat terang dalam kegelapan. Kita orang-orang yang sudah hidup dalam kegelapan, marilah kita hidup dalam terang Kristus. Panggilan kita yang pertama adalah mencerminkan identitas Israel yang ideal, hamba yang ideal ini. Hidup dalam ketaatan, menggunakan firman sebagai senjata, dan meneladani kesetiaan. Meskipun mungkin merasa jeripaya itu percuma. Tapi ingat, ya, seperti hamba tadi, memiliki satu keyakinan, hak dan upah kita pada Tuhan. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa masa kini dikatakan, namun aku yakin Tuhan membela hakku. Dan yang kedua, marilah kita menjadi pembawa terang. Ya, ini merupakan satu misi universal. Ayat 6 tadi menantang kepada kita bahwa keselamatan itu tidak boleh berhenti pada kita. Kita sebagai agen-agen keselamatan, ya, malah kita bawa terang ini dimanapun kita berada. Sehingga misi universal ini sampai ke ujung-ujung bumi, sampai seluruh dunia ini bisa tergenapi. Jadi kalau kita merasa kecil atau dihina, jangan takut. Justru melalui kelemahan kita, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jika kita merasakan pekerjaan kita sia-sia, ingat, ya, bahwa misi Kristus tidak pernah gagal. Dan kesetiaan Allah itu akan memuliakan hambanya pada waktu yang tepat. Ya, jadi jangan pernah kita putus asa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah memilih kita, Allah sudah memperlengkapi kita, seperti Allah sudah mempermuliakan Kristus untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Marilah kita sekarang pun menjadi agen-agen keselamatan. Terang-terang yang menyebar dimanapun kita berada. Di rumah tangga, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada.
Sehingga dunia yang gelap ini menjadi terang karena kita mau memancarkan terang ini. Kita akan baca bersama-sama dua pernyataan ini, dulu dan zaman now ini ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dulu, melalui hambanya yang diutus sejak semula, Allah memulihkan hidup umatnya dan menghadirkan terang keselamatan bagi dunia. Now, Ia memanggil kita untuk hidup dalam terang itu serta menjadi pembawa terangnya di tengah dunia yang gelap. Itulah pesan dari teks Alkitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, ya, di mana kalau zaman dulu Tuhan sudah mengutus hambanya, zaman ini kitalah yang akan menjadi terang-terang itu. Amin. Mari kita berdiri sama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur terima kasih bila kami sudah mendapatkan satu pengertian Tuhan daripada Engkau, bahwa bukan saja umat-Mu Israel yang menjadi umat pilihan, tapi cucu kami saat ini Tuhan, menjadi Israel modern, umat pilihan-Mu, yang mendapatkan satu mandat, seperti dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kamilah Tuhan yang Kau utus ke seluruh dunia untuk membawa firman-Mu, mewartakan terang dimanapun kami berada, dan bukan hanya menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada, sehingga mereka boleh melihat Tuhan, dunia boleh melihat dan diterangi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan boleh menjadikan satu suluh pelita bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.